Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu pada kesempatan kali ini akan membahas hasil diskusi kami mengenai bisnis intelijen. Pertama, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Elok Nuraida Kusuma Dewi, Hafiz Raihan Ruhnia Putra, dan Anasya Miftah Kusururi. Selanjutnya, untuk alur pembahasan, yang pertama ada bisnis intelijen, kemudian basis data versus pemrosesan file tradisional, lalu ada data warehouse dan data mining, dan terakhir ada bisnis analytics dan visualization. Untuk yang pertama mengenai bisnis intelijen, next. Apa itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbasiskan data-data menurut DJ Powers 2002. Bisnis intelijen adalah konsep dan teknologi untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menyajikan informasi bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. BI dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data, serta memberikan wawasan yang berguna untuk meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya, masalah yang dapat diselesaikan oleh bisnis intelijen yang pertama yaitu buruknya kinerja manajemen. BI dapat membantu dalam mendapatkan wawasan untuk memahami dan menganalisis kinerja dan peluang bisnis pada tingkat yang lebih dalam. Kemudian, bisnis intelijen juga dapat membantu mengatasi respon pasar yang lambat. BI memiliki kemampuan untuk melihat apa yang dibeli pasar sekarang dengan cara melihat laporan setiap hari sehingga perusahaan dapat merespon dengan cepat situasi dan permintaan pasar yang tidak terduga. Kemudian, bisnis intelijen juga dapat mengatasi kehilangan pelanggan. BI dapat membantu dalam mendapatkan pengetahuan mengenai perilaku pelanggan melalui metrik dan analisis tertentu. Kemudian yang terakhir, masalah yang dapat diselesaikan yaitu menghabiskan waktu untuk mengkompilasi banyak sistem daripada menganalisis data. Dengan bisnis intelijen, semua data yang dibutuhkan berasal dari satu sumber dan dapat diakses dari satu dashboard dan diubah menjadi ke laporan. Selanjutnya, manfaat bisnis intelijen dalam organisasi bisnis. Menurut survei yang dilakukan oleh Thomson tahun 2004, manfaatnya yang pertama yaitu laporan yang lebih cepat dan akurat sebanyak 81%, kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik sebanyak 78%, kemudian meningkatkan customer service 56%, dan terakhir meningkatkan pemasukan sebanyak 49%. Kemudian, komponen utama dalam bisnis intelijen yaitu ada data warehouse, data mining, bisnis analytics, dan visualisasi data. Selanjutnya, basis data versus pemrosesan file tradisional. Basis data merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal dengan tujuan memudahkan dan mempercepat pengambilan kembali data atau arsip. Sedangkan pemrosesan file secara tradisional, yaitu setiap program aplikasi di dalam suatu lingkungan pemrosesan file tradisional, data yang digunakan spesifik hanya untuk satu aplikasi, sehingga antar file data di dalam satu aplikasi atau antar aplikasi tidak ada hubungannya. Next. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Akan saya lanjutkan dari sini. Selanjutnya adalah mengenai data warehouse dan data mining. Sebelum masuk ke data warehouse dan data mining, ada baiknya kita mengetahui apa itu data acquisition. Data acquisition itu adalah simpelnya proses digitalisasi data yang berasal dari dunia nyata agar bisa diproses oleh komputer. Contohnya itu ketika suara masuk ke mikrofon, lalu suara tersebut diubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Lalu eh, ini adalah data warehouse seperti yang dilihat pada gambar. Data warehouse adalah tempat penyimpanan data
yang didapat dari berbagai sumber basis data yang digunakan untuk analisis dan pendukung dalam pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu menyatukan data yang beragam ke dalam sebuah tempat penyimpanan, di mana pengguna dapat dengan mudah menjalankan query pencarian data, menghasilkan laporan, dan melakukan analisis. Tentunya data warehouse ini memiliki karakteristik-karakteristik yang membedakannya dari database biasa, yaitu yang pertama adalah subject oriented, yaitu fokus pada satu subjek atau tema. Ini bisa dijelaskan jika mungkin contoh kasusnya saat Anda berbelanja, dan di situ kan ada database penjualan dan pembelian. Nah, itu dua topik yang terpisah, makanya dipisah. Jadi fokus pada suatu subjek atau tema. Lalu yang kedua ini adalah integrated. Artinya itu terstruktur sesuai model korporasi atau perusahaan yang mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga itu bersifat time series dan historical. Ini simpelnya itu pasti dalam data warehouse itu ada kayak jejak waktunya. Jejak waktu kapan data disimpan dan kapan data dihapus. Lalu yang terakhir ini adalah non-volatile, tidak dapat diubah dan diunggah secara terjadwal. Koreksi. Tadi saya bilang dihapus, itu sebenarnya tidak bisa dihapus karena sifat keempat dari data warehouse ini adalah non-volatile, yang artinya tidak bisa dihapus atau diubah gitu. Lalu untuk desain struktur atau arsitektur dari data warehouse sendiri ada dua. Sebenarnya ada banyak, cuma di sini akan dibahas dua saja, yaitu terpusat top down. eh, Poin-poinnya itu yaitu ideal, tapi waktu pengembangannya cukup lama, skalanya cukup besar, dan resiko untuk mengembangkan arsitektur terpusat ini sangat tinggi. Lalu untuk arsitektur tersebar atau down top, yaitu memungkinkan prioritasi pengembangannya itu dilakukan secara bertahap dan perlu koordinasi dengan tim yang mengatur integrasi. Lalu di sini seperti yang dilihat pada gambar ini adalah proses dari data warehouse sendiri, yaitu proses ekstraksi, transformasi, dan pengisian data atau kita biasanya sebut sebagai ETL. Pada proses ekstraksi ini kita mengambil atau mengekstrak data mentah dari berbagai sistem operasi, baik menggunakan query ataupun aplikasi ETL. Lalu pada tahap transformasi, proses menyaring dan mengubah data mentah menjadi hasil ekstraksi menjadi mohon maaf, proses menyaring dan mengubah data mentah menjadi format lain sesuai dengan kaidah bisnis yang berlaku. Lalu yang terakhir ini ada proses pengisian data, yaitu proses pemuatan data yang didapatkan dari hasil transformasi tadi ke dalam data warehouse. Selanjutnya adalah data mining. Data mining ini simpelnya adalah penggalian dan pencarian nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data mentah dengan cara menemukan pola, hubungan, atau wawasan baru dalam data. Tujuannya yaitu seperti yang sudah disebutkan dalam penjelasannya tadi, menemukan anomali, pola, dan korelasi dalam kumpulan data besar untuk memprediksi hasil. Untuk tahapannya itu ada di gambar sebelah kanan ini. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, yang kedua adalah mengidentifikasi data yang diperlukan, lalu yang ketiga adalah menyiapkan dan melakukan pre-processing. Lalu yang keempat adalah memodelkan data. Pada tahap ini kita lebih seperti memilih algoritma apa yang akan dibuat. Lalu tahap selanjutnya itu adalah tahap pengujian dan pelatihan. Lalu tahap terakhir itu adalah tahap verifikasi dan deployment. Kelebihan dan kekurangan data mining yaitu yang pertama, kelebihannya mampu fokus pada informasi berharga yang terdapat di database atau data warehouse. Lalu yang kedua itu menciptakan tools sederhana yang dapat dipahami oleh frontline workers atau pekerja selain dari data miningnya sendiri, maksudnya orang yang mengerjakan data miningnya itu untuk keuntungan bisnis jangka panjang. Lalu untuk kerugiannya sendiri, eh, ini data mining memerlukan teknik yang lebih canggih atau pengetahuan yang lebih luas.
Oke, selanjutnya Baik, akan dijelaskan oleh teman saya. baik. Di sini penjelasannya akan saya lanjutkan. Salah satu komponen lain dari bisnis intelligence yaitu ada bisnis analytics dan juga visualisasi data. Next. Yang pertama adalah ada business analytics, di mana business analytics ini merupakan pemanfaatan aplikasi dan juga teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menyediakan akses terhadap data untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Business analytics mencakup teknik-teknik statistik dan analisis data yang sangat kompleks. Untuk tujuan dari business analytics sendiri, membantu menyusun strategi, mengenal peluang pasar, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, menunjukkan potensi risiko, dan mengurangi ancaman berdasarkan evaluasi serta analisa masa lampau. Selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data ini merupakan praktek merepresentasikan informasi secara grafis atau visual seperti bagan, grafik, peta, dan plot untuk membantu membuat data lebih mudah dipahami. Untuk tujuannya sendiri membantu menginterpretasikan kumpulan data yang kompleks, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan yang tepat dengan lebih cepat serta mengidentifikasikan korelasi yang mungkin tidak terlihat dalam tabel statis atau laporan berbasis teks. Baik, sekian dari kami kelompok satu. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.